Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini kita berdoa dulu. Silakan ketuanya, biar dia pimpin doa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komando, saya ambil alih semuanya. Siap, gerak. Di istirahat tempat, gerak. Ya. Apa kabar kalian semua hari ini? Baik, sehat semua ya? Ya. Oke. Dulunya Bapak absen dulu, presensi. Ya, Bapak absen dulu. Hari ini Abdullah ada? Wihardi ada ya? Baik, sepertinya hadir semua hari ini ya. Tidak ada yang tidak berangkat. Terima kasih kalian sudah hadir hari ini. Sebelum ke pembelajaran kita yel-yel dulu untuk membangkitkan semangat kalian. Ya. Semuanya siap, gerak? Ya. Kalau Bapak bilang SMK, kalian jawab bisa. Kalau SMK Negeri 1 Kapetakan jawab luar biasa ya. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK Negeri 1 Kapetakan? Luar biasa. Ya, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke. Terima kasih kalian sudah semangat. Semuanya istirahat tempat, gerak. Nah, untuk pembelajaran hari ini di mata pelajarannya yaitu pemeliharaan mesin sepeda motor ya. Untuk materinya yaitu tentang sistem pelumasan pada mesin sepeda motor. Kalian di kelas 11 TSM 4 ya. Untuk model pembelajarannya kali ini itu berbasis proyek atau Project Based Learning, atau singkatnya itu PJBL. Ya, kali ini tujuan pembelajarannya yaitu nanti setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian sebagai siswa itu mampu menjelaskan fungsi dan cara kerja sistem pelumasan. Kemudian nanti kalian mengidentifikasi jenis sistem pelumasan, menyebutkan komponen-komponen sistem pelumasan, menganalisis gejala dan penyebab kerusakan, kemudian melakukan pemeriksaan tekanan dan kondisi oli. Nah, sebelum ke pembelajaran selanjutnya kita ada pretest dulu. Ya, pretest dulu. Nanti kalian bisa kerjakan di quiz ya, di link quizzes ini nanti kalian bisa scan barcode juga bisa, nanti diklik linknya juga bisa. Ya, semuanya silakan duduk semua. Siapkan HP kalian ya. Siapkan HP kalian. Ya, silakan. Ini kodenya baru ya. Kodenya atau kalian bisa scan barcode di sini. Ya, scan barcode di sini bisa. Pakai link yang ini juga bisa, joinmyquiz.com. Sudah terbiasa ya kalian pakai ini untuk kelas 11 TSM 4 ya. Boleh ya, Rian sudah masuk, Abdullah masuk. Oke, terima kasih. Start. Jawab. Oke, kalau ada yang bermasalah, silakan tanya ke Bapak. Oke, Abdullah udah masuk, Awaludin, Diki, Endi, Hairudin, Muhammad Fatul Ulum, Naufal Farhan, Nazarudin, Rian Setiawan. Ini ada 10 soal pilihan ganda. Ya kan? Kalau ada yang masalah silakan boleh ditanyakan. Oke, udah masuk ya ke linknya.
Ya, ini hanya pretest, jadi Bapak hanya ingin mengetahui tingkat kemampuan dasar ya di pembelajaran hari ini, terutama tentang sistem pelumasan. Oke, terima kasih yang sudah berpartisipasi. Kemudian untuk tingkat akurasinya berada di 53%. Ya, kita perlu meningkat ini, paling tidak 80%. Oke. Oh, pengen once more, Diki pengen once more. Oke, di lain waktu Diki ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke materi pembelajarannya. Ya, tadi kalian sudah melaksanakan pretest melalui link quizzes. Ya, gimana perasaannya tadi di pretestnya? Seneng nggak? Seneng ya? Tantangan banget ya? Ya, jadi kalian punya HP, punya gadget dimanfaatkan untuk pembelajaran, ya media pembelajaran, jangan hanya main game saja, gitu ya. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan awal atau pemantik, apa yang terjadi jika motor digunakan tanpa oli? Coba siapa yang mau menjawab? Kiri, Diki. Kalau sepeda motor, ya digunakan tanpa oli. Kalau sepeda motor nggak pakai oli, apa yang terjadi, Diki? Gimana? Kira-kira motornya jalan nggak kalau pakai tanpa oli? Jalan. Nggak jalan. Jalan. Kenapa? Kalau nggak pakai oli motornya itu, mesinnya nggak ada olinya. Oke, rusak ya Wiardi ya. Lanjutkan. Menurut Wiardi gimana Wiardi? Kalau sepeda motor nggak pakai oli Wiardi? Rusak, Pak. Rusak. Kenapa Iya. rusak? Karena nggak ada pelumasannya. Tidak ada pelumasannya ya. Tidak ada pelumasan. Sedangkan di dalam mesin sepeda motor itu perlu ada pelumasan. Ya, ya tepuk tangan buat Wihardi. Ya, terima kasih Wihardi. Kemudian selanjutnya, pernahkah kalian melihat motor mengeluarkan asap putih? Pernah lihat? Andy pernah lihat nih? Pernah. Kira-kira menurut Andy itu apa? Kalau sepeda motor keluar asap putih itu, Andy? Udah ganti oli, Pak. Tidak pernah ganti oli. Ada yang lainnya? Jadi motor itu kan keluar asap putih tuh. Ya, oke. Betul juga menurut Andy tidak pernah ganti oli. Ada yang lainnya? Gabisan oli. Menurut Wihardi kehabisan oli. Kalau menurut Herudin? Olinya bocor, Pak. Oke, olinya bocor atau rembes ke ruang bakar sehingga oli ikut terbakar ya. Olinya ikut terbakar, maka asap tadi dia akan berwarna putih ya. Bisa juga kalian lihat pada sepeda motor 2 tak ya. Itu kan sepeda motor 2 tak ada oli samping yang ikut terbakar. Makanya kayak motor apa yang 2 tak itu? Ninja ya. Apalagi RX King ya. Wah, ini ada perkumpulannya RS King itu ya, digeber-geber. Itu kan keluar asap warna putih. Ya, itu karena efek oli yang ikut terbakar di situ. Ini udah. Oke, nanti kalian akan menjadi tim teknisi yang bertugas itu mengganti oli mesin sepeda motor. Nanti sesuai SOP ya. Lihat di sini nanti Bapak ada videonya juga nih. Ya. Masih tentang pengetahuan awal kalian dulu ya. Nah, Soalnya macet nggak bisa gerak sama sekali. Wah, ternyata kosong ya. Cuma beberapa tetes, perhatikan ya, cuma 2 tetes. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semuanya. Oke, kali ini depan saya ada Honda Scoopy ya. Masalah di motor ini atau tahu-tahu macet sendiri ya. Oke, langsung aja yuk kita cek. Oke, ini setelah saya cek untuk di sini
nyala semua ya, untuk sen dan lampu indikator juga normal, nggak ada masalah apa-apa. Terus selanjutnya coba saya engkol di sini, ternyata ngancing engkolnya ya. Ini engkolnya macet ya, engkolnya macet, nggak bisa gerak sama sekali. Selanjutnya coba kita cek di olinya ya, oli mesinnya. Oke ya, kita buka oli ya, kita cek dulu ada olinya atau enggak. Ini scoop ini pemakaian cewek ya, cewek anak sekolahan. Saya tanya kapan terakhir ganti oli, katanya udah lupa katanya. Coba kita bongkar. Ini kering ya di sini, nggak ada basah oli ya di sini. Coba kita tes pakai obeng untuk memastikan dalamnya ada olinya atau enggak ya, sampai mentok ya. Wah, ternyata kosongan tuh, nggak basah sama sekali, ini padahal mentok. Tuh kosong ya, nggak ada sama sekali. Coba kita tap ya, masih ada atau enggak ya. Coba kita tap ya olinya. Wah, ternyata kosong ya. Cuma beberapa tetes, perhatikan ya, cuma 2 tetes. Nah, cuma 2 tetes doang. Ini dipastikan sekernya ngancing ya kalau nggak ada olinya kayak gini. Padahal cuma sepele ya masalah oli, tapi bisa berakibat fatal seperti ini ya. Oli harganya berapa sih? Paling sekitar 40 sampai 50 ribu ya. Tapi kalau udah ngancing kayak gini nanti ya habisnya sekitar 400 sampai 500 ribu. Soalnya ini dipastikan sekernya ngancing ya. Oke, selanjutnya kita bongkar ya. Oke, pertama kita buka dulu ya covernya, terus kita lepas joknya. Selanjutnya kita pisahin ya antara bodi dengan mesinnya. Kita lepas baut-bautnya sama kabel-kabelnya ya, lalu kita angkat dan kita pisahin. Terus untuk silindernya ini saya mau kolter dulu ya, bawa ke tuang bubut dan dilanjut di video selanjutnya. Oke. Baik, tadi kalian sudah melihat betapa pentingnya penggunaan oli ya. Jadi menurut kalian fungsi oli itu apa sih berdasarkan gambar ini, berdasarkan video ini? Apa, Wiardi, fungsinya oli itu? Untuk melumasi mesin, Pak. Ya, melumasi bagian-bagian mesin. Tadi ada torak, ada silinder ya, itu kan perlu dilumasi. Ini pemakaian cewek, anak SMA, nggak tahu sudah berapa bulan, nggak tahu udah berapa tahun, nggak pernah ganti oli. Jadi kalau cewek kan masih mending beli seblak ya, beli cilok, daripada membuat ganti oli. Ya, nah, tadi udah dijelaskan, kalau ini kan video tahun 2021, waktu itu harga oli mungkin masih 40.000, 50.000 ya. Itu kalau sudah dibongkar kayak gini mesinnya, sudah overhaul, itu yang tadi disampaikan oleh si pembuat video itu harganya bisa sampai 400 sampai 500 ribu ya, gara-gara nggak pernah ganti oli itu ya. Jadi penting sekali ganti oli. Satu lagi dah, berdasarkan video yang kalian tonton tadi, hal apa yang kalian dapatkan tentang video tadi? Coba kira-kira siapa? Rian mau jawab, Rian. Kira-kira menurut Rian apa sih dari video itu pembelajarannya, Rian? Pentingnya ganti oli, Pak. Pentingnya ganti Ganti oli. oli ya. Ya. Kalau motornya Rian, kira-kira ganti olinya berapa bulan sekali? 2 bulan sekali. Oke, 2 bulan sekali itu udah cukup bagus ya. Daripada ganti olinya setahun sekali ya. Itu udah cukup bagus. Terima kasih Wiardi, Rian. Oke, ke selanjutnya nanti Bapak bagi kelompok ya. Ya, nanti Bapak bagi kelompok. Kelompoknya heterogen ya, tidak homogen. Bapak campur berdasarkan tingkat kemampuan kalian yang
tadi kalian pretest itu, nanti kelompok 1 ya, ada Andy, kemudian ada Fihri, ya ada Diki, kemudian ada Awal. Nanti kelompok 2 ya ada Wihardi, kemudian ada Noval Farhan, kemudian ada Abdullah, dan ada Amin. Ya, kelompok 3, 4 ya nanti seterusnya itu. Jadi nanti kita bagi kelompok. Sudah dapat kelompoknya ya. Ini sudah semua per kelompok. Nanti apa yang kalian kerjakan di kelompok itu, yaitu kita proyeknya adalah ganti oli. Ya, kita lihat dulu untuk cara ganti olinya. Kalian amati videonya ya baik-baik. Tips mengganti oli sendiri di rumah. Yang pertama, mesin dalam keadaan belum dihidupkan sehingga oli masih berada di bawah. Kemudian alatannya yaitu tang untuk membuka bagian atas, kunci 17 untuk yang bawah. Kemudian ini penampungan bisa seperti ini, menggunakan plastik. Kemudian corong. Untuk olinya kemarin saya pakai EPX, sekarang pakai ini karena ada promo. Nah ini. Kemudian ukurannya 800 ml untuk spray. Oke, langsung saja kita ganti, buka sini dan sini. Untuk penghentapan oli biasanya saya tunggu selama 15-30 menit agar benar-benar turun semua olinya. Sudah setengah jam, saatnya kita tuangkan. Ini 1 liter, kita butuhnya 800 ml. Ini oli tapannya. Oke, sekarang langsung saja kita pasang dan tuang. Demikian cara penggantian oli di rumah mandiri. The moment of truth. Ulang lagi ya, sekali lagi. Di rumah. Yang pertama, mesin dalam keadaan belum dihidupkan sehingga oli masih berada di bawah. Kemudian alatannya yaitu tang untuk membuka bagian atas, kunci 17 untuk yang bawah. Kemudian ini penampungan bisa seperti ini, menggunakan plastik. Kemudian corong. Untuk olinya kemarin saya pakai EPX, sekarang pakai ini karena ada promo. Nah ini. Kemudian ukurannya 800 ml untuk spray. Oke, langsung saja kita ganti, buka sini dan sini. Untuk penghentapan oli biasanya saya tunggu selama 15-30 menit agar benar-benar turun semua olinya. Sudah setengah jam, saatnya kita tuangkan. Ini 1 liter, kita butuhnya 800 ml. Ini oli tapannya. Oke, sekarang langsung saja kita pasang dan tuang. Demikian cara penggantian oli di rumah mandiri. The moment of truth. Oke, kalian tadi sudah memperhatikan videonya. Jadi ceritanya nanti kalian ini sebagai tim teknisi yang nanti kalian proyeknya adalah mengganti oli pada sepeda motor. Nanti ada 4 kelompok ya, ada 4 pit ya, pit 1, 2, 3, dan 4. Nanti kalian kerjakan. Nah, sini ada pertanyaan-pertanyaannya yang harus kalian jawab atau diisi ya. Ini kelompok 1 nanti ya. Silakan ditulis dulu kelompoknya sama nama anggotanya. Ya, siap, tulis dulu ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Siap, pakai bolpen. Tulis dulu nama anggotanya. Nanti kalau sudah, kalian menuju pit masing-masing ya. 1, 2, 3, nanti 4-nya sebelah sini. Nanti alat-alatnya kalian siapkan, berikut olinya juga.
Ya, boleh. Langsung kelompok 1 di sini ya. Langsung aja. Ya, sok bertiga. Diki. Ya, kelompok 2 di sebelah sini kelompok 2. Kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sebelah situ ya. Di sini kelompok 3. Sambil mengerjakan tugas itu ya. Ya, bertiga.
Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan oh perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan cara mengganti oli. Perkenalkan, nama saya Wiardi. Nama saya Ulum. Nama saya Kiri. Nama saya Rian Sawan. Nomor 1. Bagaimana cara sistem pelumasan engine? Oli dipompa ke seluruh bagian mesin untuk mengurangi gesekan dan mendinginkan komponen. Nomor 2. Alat apa aja yang digunakan? Perkenalkan, saya dari kelompok 4. Ganti oli berapa bulan sekali dan ganti oli berapa kilo? Oke. Pertanyaannya ganti oli setiap berapa bulan? Presentasinya Ya, dari kami kelompok 2. kurang lebihnya mohon maaf. Buat kelompok 2, oke, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya sudah presentasi, udah tanya jawab ya. Ya, berdasarkan tadi kalian sudah praktek, kemudian kita lakukan evaluasi ya. Evaluasi teman-teman ya, berkolaborasi kerjasama dengan tadi kalian praktek tentang pelumasan itu, manfaatnya apa kira-kira menurut kalian memahami tentang pelumasan ini? Pengalaman ya, ada pengalaman. Nah, kita refleksi dulu, ini link refleksinya ya di Google Form, silakan buka lagi HP kalian, git.ly garis miring refleksi ganti oli. Ya, silakan Google Form ya. Kalau ada yang masalah boleh tanya ke Bapak. Ini ya refleksinya, silakan. Oh tadi ya, linknya ya. Git.ly garis miring refleksi ganti oli. Ya. Nih, bit.ly garis miring kecil semua tulisannya refleksi ganti oli. Link Google Form-nya kalian isi,
untuk melakukan refleksi pembelajaran pada hari ini. Oke, cukup ya untuk refleksinya. Hasil diskusi kalian bisa tolong dikumpulkan lagi. Ya. Tiga, empat, ya. Nah, selanjutnya kalian tadi sudah refleksi, evaluasi sudah. Nanti tugas di rumah ya, nanti kalian catat. Tugasnya yaitu kalian bandingkan jenis oli motor di rumah atau di bengkel di kalian. Kemudian catat viskositas dan kode SAE-nya ya. Jadi di sini kan ada SAE nya. Di sini SAE berapa? Ini berarti 10 sampai 30 ya. 10 30. Nanti kalian jelaskan arti dari 10 30 itu. Bahan diskusi pertemuan kita minggu. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih buat kalian yang telah hadir dan mengikuti pembelajaran dengan baik bersama. Silakan berdiri lagi. Ya, udah. Kita ya lagi ya, biar semangat, Kalian tadi sudah praktek dengan sama saya. Semuanya siap gerak? Ya, siap ya. Ya, siap tak? Bisa. Siap tak? Bisa. Siap kan? Bisa kita tangan? Luar biasa. Kalian di kegiatan pembelajaran ini minggu depan lebih semangat lagi untuk belajarnya. Banyak teman-teman yang belum hadir pada pertemuan ini. Ya, silakan bikin doa di hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, jangan kalau naik mobil angkutan umum.